Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan melalui program Motivasi Pagi pada saat ini terambil di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini mengandung pesan moral dan ajaran tentang konsekuensi dari sebuah perbuatan buruk dan sifat negatif dalam kehidupan seseorang. Ada beberapa hal yang melatar belakangi nat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pertama, konsekuensi perbuatan buruk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyampaikan prinsip bahwa tindakan buruk atau kecurangan pada akhirnya akan menghasilkan akibat yang merugikan. Sama seperti cara tanam benih. Jika benih kecurangan ditanam, hasil yang diperoleh juga akan sesuai dengan jenis benih yang ditanam. Ini adalah pengingat bahwa perbuatan baik akan menghasilkan hasil yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Yang kedua adalah kehancuran amarah. Bagian kedua dari ayat ini, tongkat amarahnya akan habis sirna, dapat diartikan sebagai akhir yang tidak baik bagi mereka yang memelihara rasa amarah dan kemarahan. Ini mengajarkan pentingnya mengendalikan emosi negatif, karena jika amarah dibiarkan berkembang tanpa batasan, akhirnya akan merugikan individu tersebut dan mungkin mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, secara keseluruhan Amsal 22 ayat 8 mengajarkan tentang prinsip-prinsip moral dan etika yang menggarisbawahi hubungan antara tindakan dan akibat. Ini adalah pengingat bahwa tindakan baik dan kejujuran dalam hidup lebih mungkin membawa dampak positif, sementara tindakan buruk dan kecurangan cenderung menghasilkan akibat yang merugikan. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya mengendalikan emosi negatif seperti amarah agar tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Para sahabat yang diberkati Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini? Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, hukum, tindakan, dan akibat. Pesan ini mengingatkan kepada kita akan prinsip hukum, tindakan, dan akibat. Tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi, baik itu positif maupun negatif. Jika kita melakukan kecurangan atau perbuatan buruk, maka hasil yang akan kita dapatkan juga akan mencerminkan hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita sebelum melakukan sesuatu. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kejujuran dan integritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan. Menabur kecurangan bisa jadi menghasilkan manfaat sementara, tetapi akhirnya akan membawa bencana.
Kejujuran adalah dasar untuk membangun hubungan yang baik, baik itu dalam hubungan dengan sesama manusia maupun dengan diri sendiri. Yang ketiga yang perlu kita renungkan di pagi hari ini adalah pengendalian emosi negatif. Para sahabat yang diberkati Tuhan, tongkat amarahnya akan habis sirna, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengendalikan emosi yang negatif, seperti amarah. Marah yang tidak terkendali dapat membawa kerugian dan destruksi dalam hidup kita. Oleh karena itu, belajar mengendalikan amarah dan menemukan cara yang lebih konstruktif untuk mengatasi konflik adalah keterampilan yang sangat berharga. Dan hal ini perlu dilatih dan perlu diperjuangkan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang keempat yang perlu kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah pemahaman diri. Para sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya memahami diri sendiri dan memeriksa niat dan motivasi di balik tindakan kita. Apakah kita bertindak dengan jujur dan tulus, ataukah ada unsur kecurangan dan niat buruk di dalamnya? Memahami diri sendiri membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan hidup dengan integritas. Saudara-saudara di dalam Tuhan, dalam keseluruhan Amsal 22 ayat 8 mengajarkan pentingnya bertindak dengan integritas, mengendalikan emosi negatif, dan memahami konsekuensi dari tindakan kita. Karena itu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita untuk merenungkan tentang bagaimana kita memandang tindakan kita dalam hubungannya dengan dampaknya pada diri kita sendiri atau dengan orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan telah sampai kepada kita dan kita telah dengar bersama-sama. Mari kita memanage setiap kehidupan kita di dalam Tuhan, setiap perilaku tindakan kita hari lepas hari. Biarlah kita mencerminkan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Jangan biarkan amarah, emosi negatif yang menguasai kehidupan kita, tetapi kita yang harus mengendalikan dan menguasai emosi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Tetap melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Lakukanlah yang terbaik. Dan mari kita belajar mengendalikan diri kita sepanjang hari ini, sehingga kita akan menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.